Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan ilmu ya terkait pembelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gibran Abdul Khalid dan saya dari Tasikmalaya dan saya salah satu mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, mungkin kita langsung saja ke pengenalan materi terlebih dahulu kali ya. Oke, jadi yang akan saya sampaikan ini terkait materi apa ya? Kita ambil sebuah isu, topiknya itu adalah lack of confidence, Bapak Ibu. Jadi apa aja sih isi yang ada di lack of confidence ini berdasarkan dari apa yang saya pelajari ya. Oke, nah di sini ada overview-nya. Yang pertama itu ada problem, terus yang kedua itu ada causes, dan yang ketiga ada effect, terus yang terakhir itu ada teaching plan ya. Mungkin dari problemnya itu kita akan menjelaskan apa sih definisinya. Kita kan mencari tahu nih lack of confidence ini apa sih masalahnya. Nah kayak gitu. Di sini ada di overview, ada di penjelasannya nanti. Nah terus lanjut ada cause and effect. Cause ada efek, benar sekali bapak-bapak ibu-ibu. Oke, nah dan di sini juga bakal saya jelaskan apa sih penyebabnya, lalu apa sih dampaknya, dampak dari penyebab dan dampak. Ada cause, ada efek kayak gitu. Nah mungkin yang terakhir itu ada teaching plan-nya. Saya juga bakal memberikan solusi-solusi apa aja sih yang harus kita lakuin, mungkin entah itu dari teorinya, teori apa yang harus kita terapkan ketika kita memberikan pelajaran atau menjadi fasilitator sebagai pembelajar bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja mulai ke definition of the problemnya, Bapak Ibu. Jadi ya bisa kita lihat di sini definition of the problem. Yang pertama itu adalah lack of confidence is a psychological barrier that prevents learners from participating actively in English learning. Jadi ya kita pertama-tama sebelum kita menyelam lebih dalam gitu Bapak Ibu ya, kita harus cari tahu dulu nih apa sih masalahnya. Nah beberapa masalahnya itu adalah di psikologis ya. Jadi ketika kita mengalami apa nih, ada hambatan, maksudnya ketika siswa-siswi mengalami hambatan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggrisnya, ya kita harus cari tahu melalui kayak keaktifan partisipasi dia ketika belajar bahasa Inggris kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini ada di EFL konteks itu. Jadi this often stems from fear of making mistake, being judged, or lack of language exposure. Jadi kalau saya simpulkan sumber masalahnya itu yaitu yang pertama itu ada kan tadi di mention tuh takut buat salah, terus yang kedua ada being judged, ada lagi yang lainnya. Nah terkadang beberapa siswa-siswi itu pasti memiliki alasan kenapa mereka memiliki hambatan di kepercayaan dirinya. Itu tadi, ketika mereka merasa takut berbuat salah, maka dari itu tingkat kepercayaan diri pasti menurun. Lalu ketika ada hal-hal lain yang mengganggu, seperti contoh ada teman yang judge ketika siswa-siswa itu mencoba berbicara bahasa Inggris, nah itu pasti menurunkan skill kepercayaan diri sang anak, jadi kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja ke causesnya, yaitu penyebabnya. Apa aja sih penyebabnya lack of confidence ini? Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada limited vocabulary and grammar knowledge. Kadang siswa-siswi ini mengalami hambatan itu ketika mereka kurangnya pengetahuan tentang kosakata, vocabulary, ataupun dari grammarnya, dari structure-nya, cara mereka bicaranya kayak gimana, cara mereka menyusun katanya kayak gimana. Nah di situ itu alasan utama, salah satu alasan kenapa hambatan itu bisa terjadi. Nah terus yang kedua ini ada anxiety or shyness in speaking. Nah kalau anxiety or shyness ini mungkin bisa kita ketahui ya, beberapa anak mungkin sering mengalami anxiety ataupun shyness, kayak cemas ataupun malu-malu kayak gitulah. Mungkin Bapak Ibu di sini ngalamin kali ya, kayak gimana sih gitu. Kenapa sih anak bisa ada hambatan itu? Nah mungkin bisa dilihat dari kepribadiannya. Mungkin kan ada beberapa yang pribadinya yang introvert, ataupun ada yang extrovert, bahkan ada yang dua ambivert ya gitu. Nah itu bisa kita teliti gitu. Kita sebagai
fasilitator fasilitator kita bisa meneliti kayak gimana sih kepribadian sang anak itu. Nah kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu ada negative classroom environment. Jadi maksudnya lingkungan yang buruk, bukan berarti apa ya, buruk dalam banyak hal, tapi ini tuh masih menjurus. Maksudnya negatif classroom environment itu kalau misalkan kita bisa analisis, ada siswa-siswi yang sering rasanya dijudge, mungkin seperti yang tadi di-mention ya di definition of the problemnya. Nah ada beberapa siswa-siswi yang dijudge itu tuh apa sih penyebabnya? Nah gara-gara ini. Kenapa bisa ada hambatan itu ya karena ada krisis yang ini, jadi negatif classroom environment. Jadi mungkin harus kita perhatikan lagi lingkungannya, yang ketika kita menganalisis kenapa sang anak mengalami hambatan itu ya kita harus melihat lingkungannya kayak gimana. Terkadang misalkan saya ambil satu contoh kasus. Nah dalam satu circle, satu pertemanan, ada satu anak yang mahir berbahasa Inggris, tapi empat lainnya, di antara lima itu empat lainnya mereka kurang bisa menguasai bahasa Inggris, dan mereka mungkin tipikal yang judgement gitu, apa tuh, menghakimi kayak gitu kali ya. Nah terus ketika si anak yang jago bahasa Inggris ini berbicara bahasa Inggris, tiba-tiba teman yang lain itu so Inggris kamu. Nah kira-kira bapak ibu pernah nggak tuh ngeliat siswa-siswi yang kayak gitu? Nah itu tuh mau gak mau ya kita benar-benar harus ngasih tahu, kita harus ngasih tahu apa sih yang baik, apa sih yang harus dilakuin. Nah kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kita melihat yang seperti ini kita hanya diam saja atau tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi harus kita perhatikan juga environment-nya kayak gitu. Terus yang keempat itu ada previous failures. Jadi maksudnya ada beberapa kenapa hambatan ini muncul, yaitu karena beberapa anak sempat mengalami kesalahan ketika mereka menggunakan bahasa Inggris. Itu yang terakhir kayak gitu penyebabnya. Lanjutkan, tadi udah ada causesnya ya, jadi yang selanjutnya ada effects-nya. Jadi yang pertama itu apa sih dampak dari problem dan causes yang tadi. Nah yang pertama itu ada students avoid speaking or participating. Jadi ketika misalkan kita kasih contoh, kan kita sebagai fasilitator ya bapak ibu, kita tuh pasti mencari tahu nih badan sang anaknya gimana, dan kita mencoba ngetes, kita ngetes menggunakan bicara dengan sang anak, tiba-tiba sang anak tuh kayak avoiding gitu, hindar, kayak keluar kecemasannya, anxiety-nya kayak gitu. Nah itu tuh salah satu dampak yang bisa terjadi ya. Terus yang kedua ini ada hinders communicative competence, yaitu tuh menyembunyikan kompetensi komunikasi berbicara bahasa Inggris yang anak. Nah itu juga bisa menjadi dampaknya. Jadi kayak gitu. Terus yang ketiga ini ada slow down fluency development. Apa tuh? Nah jadi slow down fluency development ini memperlambat kefasihan, meningkatnya cara sang anak berbicara bahasa Inggris ya. Ini bisa terjadi di lack of confidence ini. Jadi si anak tuh jadi lambat gitu lah, jadi agak gimana gitu, fluensinya tuh terlambat lah kalau misalkan kita nggak tangani sedari awal kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada affect motivation and overall academic performance ya. Jadi ya menurunnya motivasi, terus akademik performance akademiknya tuh kayak menurun juga kalau misalkan kita tidak mengatasi. Nah itu dampak-dampak yang bakal terjadi sekiranya kalau misalkan lack of confidence ini terjadi kepada siswa-siswi ketika mempelajari bahasa Inggris kayak gitu. Nah mungkin ini yang terakhir ini ada teaching plan. Nah sebenarnya teaching plan ini juga balik lagi ke basisnya, jadi basic teorinya. Jadi basic teorinya itu saya ngambil dari basic teori scaffolding. Mungkin di sini nggak asing kali ya bapak ibu, pasti nggak asing sama yang namanya teori scaffolding. Nah teori scaffolding ini nah yang terakhir ini berdasarkan tadi ya, dari basic teori scaffolding. Nah kita bisa yang sudah dijelaskan tadi kita bisa lihat. Nah di sini ada 5 tahapannya. Apa aja sih? Itu yang pertama ada modeling. Modeling itu maksudnya ya pemberian contoh. Jadi kayak guru itu ngasih contoh dialog yang terlebih dahulu, dialog yang benar tuh kayak gimana.
Nah, baru ketika kita memberikan contoh dialog, baru kita lanjut lagi ke tahapan yang selanjutnya. Jadi yang di tahapan selanjutnya itu ada guided practice, jadi latihan terbimbing. Jadi siswa ini berlatih dengan cara kita bimbing. Kayak misalkan kita kasih dulu contohnya, misalkan contoh tertera, misalkan kita nulis dulu di board nih, apa sih yang harus dilakuin. Kalau misalkan kita sudah ngasih contoh dialognya dengan benar, terus kita kasih arahan yang sesuai, nah pasti siswa-siswinya gak bakal bingung-bingung banget gitu. Kalaupun ada yang bingung, kita bisa tanyakan apa sih kebingungannya, baru bisa kita bantu gitu. Nah terus yang ini ada prompt, itu atau nah setelah kita ngasih contoh dialog yang benar, kita kasih arahan, penjelasan, kita bimbing, nah baru kita kasih dorongan atau petunjuk, apa sih itu yang harus dilakukan. Jadi guru itu ngasih isyarat apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Kayak mungkin kita bisa melakukan beberapa activity, gimana caranya menghilangkan lack of confidence ini. Nah yang selanjutnya itu adalah feedback positif. Nah jadi bentar sebentar dulu. Nah, jadi di yang ketiga ini kita bisa kasih, misalkan kita kasih contoh nih, contoh activity kayak discussion ya Bu. Ada yang pernah nggak kayak activity ini, group discussion. Jadi kita bikin grup untuk siswa-siswinya dan membiarkan mereka berbicara bahasa Inggris. Nah itu tuh biar apa ya, mengurangi hambatan yang tadi. Kayak misalkan kan tadi dijelasin kayak classroom environment. Nah sambil kita bikin grup itu, sambil kita memantau kayak gimana sih percakapan yang mereka lakukan kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalkan memang ada yang salah, mungkin kita bisa beri arahan lebih jelas. Jadi kayak gitu, sambil kita memberi arahan, kita juga sambil memantau apa sih yang siswa-siswi ini lakukan. Nah berdasarkan dari prompting tadi. Nah, terus habis prompting itu ada feedback positif. Jadi setelah kita memberikan arahan, kita membimbing, lalu kita memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan dengan aktivitas-aktivitas tadi, nah baru kita kasih feedback positif. Nah ini tuh yang sangat penting menurut saya, karena ketika siswa diberikan feedback yang positif berdasarkan dengan pencapaian siswa-siswi itu di hari itu, saya yakin mereka tuh bakalan lebih lebih semangat lagi gitu. Karena menurut saya poin yang sangat penting ketika kita mengajar itu adalah sebuah feedback. Kita harus selalu memberikan feedback mau bagaimanapun proses yang dialami oleh siswa-siswi tersebut ya, kayak gitu. Nah terus yang terakhir ada peer support, bantuan dari teman sebaya gitu, apresiasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah melakukan step-step secara baik dan benar tadi, saya yakin pasti kita bisa buat environment yang baik gitu untuk pembelajaran siswa-siswi ketika mempelajari bahasa Inggris. Nah kayak gitu ya. Jadi mau secara tidak langsung teman-temannya juga saling memberikan apresiasi gitu, kayak entah mereka pun ada yang salah, pasti mereka juga saling mengoreksi diri. Nah gitu. Nah jadi ya berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan, dimulai dari definition of the problemnya, masalahnya apa, lalu causesnya, penyebabnya apa, lalu dampaknya apa, efeknya. Nah terus saya juga memberikan solusi-solusinya, apa saja yang harus dilakukan, overcome the challenge-nya itu, kayak gitu. Nah kesimpulannya ya, ketika kita memberikan pembelajaran bahasa Inggris, kita juga harus mengetahui dasar-dasar apa saja yang harus kita pahami, mulai dari teori-teorinya, lalu metode-metodenya, itu tuh harus benar-benar kita pelajari dengan sangat baik, dan agar bisa kita menerapkan kepada siswa-siswi ini secara 100%, jadi tidak nanggung kayak gitu. Kalau misalkan kita memahami dari base-nya, dari metode-metodenya, maka akan lebih mudah buat kita memberikan arahan kepada siswa-siswi yang sedang menempuh ilmu baru kayak gitu. Mungkin barangkali di sini Bapak Ibu masih ada yang kebingungan dengan penjelasan, mungkin boleh saja langsung ditanyakan kepada saya. Langsung aja ngacungin tangan gitu, gak usah ngomong. Nah boleh itu Bapak ke Bapak saya pakai, boleh silakan untuk memberikan pertanyaan, kira-kira apa nih yang bingungnya. Oke, jadi mungkin kayak gitu. Nah jadi kayak gitu nih, kalau misalkan dari kebingungan Bapak Asep tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ya balik lagi ke basic-basic yang kita pelajari, yang kita pelajari, menggunakan teori apa gitu Bapak Asep. Semoga jelas ya. Ada lagi barangkali ibu-ibunya, tadi bapak-bapaknya, sekarang ibu-ibunya, boleh silakan kalau ada yang mau nanya. Nah boleh silakan Ibu.
Baik Ibu, nah terima kasih buat pertanyaannya ya. Dan semoga di sini semua tidak ada kebingungan lagi. Mungkin apakah sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sudah cukup kali ya. Oke, kalau misalkan sudah cukup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta di sini yang ada di sini dan kepada seluruh pengurusnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah memberikan saya tempat untuk membagikan ilmu ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke, nah ditutup saja. Saya ditutup saja dengan alhamdulillah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.